واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ikhwati din rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang sebuah kisah perjalanan anak manusia yang dulunya mantan, yang dulunya dukun santet, sekarang sudah bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kisah ini menginspirasi kita bersama bagaimana perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang akhwat bercadar yang tidak mempan dengan izin Allah, tidak mempan kena sihir. Ikhwatiddin rahimakumullah. Sebut saja namanya Furqan. Dulu Furqan ini adalah dukun santet. Nah, sekarang sudah bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya? Awal mulanya Furqan ini mendapat sebuah pekerjaan, mendapat sebuah proyek dari seseorang yang ingin menyantet keluarga akhwat yang bercadar ini. Dengan alasan orang memintanya dan ini adalah karena keluarga akhwat ini sok-sokan menasihati. Nah, seperti itulah kira-kira. Kemudian si Furqan ini menerima job tersebut. Maka si Furqan ini memilih untuk melancarkan aksi sihirnya ketika awal malam, kemudian pertengahan malam, dengan media mengambil tanah halaman rumah objeknya tersebut. Kemudian Furqan ini merapalkan mantranya, mencoba untuk mengirimkan santet kepada keluarga akhwat bercadar tersebut. Kemudian setelah beberapa hari, setelah 3 hari, ternyata tidak ada kabar bahwasanya santetnya ini bekerja. Tidak ada laporan dari utusannya, yakni jinnya. Sehingga Furqan ini penasaran. Kemudian berikhtiar, mencoba untuk mengeluarkan sihir pemungkasnya. Apa itu? Yakni bertatapan langsung dengan objek sihirnya. Kemudian Furqan ini pergi ke alamat targetnya ini, yakni akhwat bercadar dan keluarganya. Setelah mendapatkan alamat rumah akhwat bercadar ini, kemudian si Furqan ini mencoba untuk merapalkan mantranya dengan langsung menatap objeknya. Namun ketika si Furqan ini merapalkan mantranya, bukannya akhwat tersebut yang terjatuh, melainkan dia yang terkapar. Melihat kejadian tersebut, maka akhwat ini memanggil bapaknya karena melihat ada orang yang tergeletak di seberang rumahnya. Akhirnya Furqan ini alias dukun santet ini dibawa ke rumah akhwat tersebut. Dibawa ke rumah, kemudian diobati oleh bapaknya. Setelah siuman, setelah sadar, ini si Furqan ini pergi tanpa ada rasa terima kasih. Berselang beberapa waktu, si Furqan ini alias dukun santet ini teringat lagi kepada targetnya ini. Dengan perasaan bersalah, dengan rasa berat hati, akhirnya Furqan memberanikan diri datang ke rumah akhwat bercadar tersebut, menceritakan dari awal hingga akhir. Menceritakan sebetulnya dia ingin menyantet keluarganya, ingin menyantet akhwat ini. Tapi apa daya, pertolongan Allah datang hingga tidak mempan sihirnya. Sihirnya tidak bekerja. Mendengar pengakuan ini, maka keluarga akhwat ini kaget. Namun
karena mereka adalah orang yang baik-baik, akhirnya mereka memaafkan si Furqan, si tukang santet ini. Dengan singkat cerita, karena si Furqan ini betul-betul ingin bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau dibimbing. Akhirnya karena keseriusannya dalam rangka bertobat kepada Allah, akhirnya si Furqan tadi yang ingin menyantet akhwat bercadar ini akhirnya meminang akhwat bercadar ini. Ada 3 hal rahasia ternyata kenapa santet ini tidak bekerja sama si akhwat ini. Setelah ditanya akhwat ini kok nggak mempan, akhirnya diceritakan bahwa beliau ini mempunyai beberapa amalan yang selalu yang mereka kerjakan, yang selalu keluarga mereka kerjakan hingga saat ini. Yang pertama itu adalah selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa buruk sangka kepada siapapun. Ya, memang betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Iyyakum dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi olehmu berburuk sangka, sungguhnya buruk sangka itu adalah seburuk-buruknya berita. Dalam ayat lain Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 12 mengatakan bahwa buruk sangka itu adalah sebagiannya adalah dosa. Ikhwatiddin rahimakumullah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata akhwat ini dan keluarganya selalu rutin membacakan zikir pagi dan petang. Rutin membacakan zikir pagi dan petang. Ini yang banyak terkadang kita lalaikan. Padahal Allah telah mengatakan bahwa subhanallah hina tusbihuna wa hina tumsihuna. Bertasbih kepada Tuhanmu, kepada Allah ketika pagi dan ketika petang. 2. Kemudian yang ketiga, ternyata keluarga ini selalu Ya selalu mentadaburi surat Ibrahim ayat 22 sampai 52. Ya, bermula awalnya kenapa mereka melazimkan membaca surat Ibrahim ini, ternyata dulu bapaknya mengalami sakit yang parah, tiba-tiba muntah darah, kemudian oleh teman bapaknya ini diruqyah. Namun belum nampak kesembuhan yang signifikan. Kemudian bapaknya bermunajat kepada Allah, melaksanakan salat tahajud. Setelah bapaknya melaksanakan salat tahajud, kemudian siangnya melaksanakan salat duha. Ketika setelah selesai salat duha, bapaknya membaca Al-Quran. Pas bapaknya membuka sebuah surat Ibrahim ayat 22 sampai ayat 52. Kemudian beliau lihat artinya dan terjemahannya ternyata bagus sekali. Semenjak itu beliau amalkan, alhamdulillah sakitnya yang parah tadi diberi oleh Allah kesembuhan. Akhirnya beliau sembuh. Nah, inilah menjadi kebiasaan mereka, membiasakan yang 3 tadi. Yang pertama adalah membiasakan untuk menjauhi berburuk sangka. Kemudian yang kedua, ya selalu menjaga zikir pagi dan petang. Dan yang ketiga, mentadaburi surat Ibrahim ayat 22 sampai ayat 52. Ikhwatiddin rahimakumullah. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat untuk kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.